Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan membaca kitab Hasyiyah I'anatul Talibin, yaitu membaca tentang salat Idaini. Al-qismu tsani, bagian yang kedua, ma sesuatu tusannu yang disunahkan, fihi pada ma al-jama'atu berjamaah, minan nawafil dari sholat-sholat sunnah, yaitu sholatul idaini. Yang pertama sholatul idaini wa sholatul kusufaini, dan sholat dua gerhana. Qauluhu, perkataan syarih huwa, maksudnya adalah al-qismu tsani, bagian yang kedua, alladzi tusannu fihi al-jama'atu, bagian yang kedua yang disunahkan padanya al-jama'atu berjamaah, yaitu sholatul idaini, sholat dua hari raya. Wa qauluhu, perkataan syarah, sholatul idaini hiya, adapun sholat dua hari raya itu min khususiyati hadil ummah, itu termasuk kekhususan umat ini. Wa mithluha, dan seumpama sholat idaini itu adalah sholatul istisqa, sholat meminta hujan, wa sholatul kusufaini, dan sholat dua gerhana. Wa awalu idin, dan pertama kalinya sholat id, shollahu, yang mensolati id, an-nabiyyu, Nabi SAW, itu adalah Idul Fitri, fi sanati tsaniyah, pada tahun kedua, minal hijrah, dari hijrahnya Nabi. Wa kadzalika, begitu juga Idul Adha, syuri'a, hari raya Idul Adha, sholat Idul Adha itu disyariatkan fi sanatil madhkurah, pada tahun yang telah disebutkan tadi, yaitu tahun kedua dari hijrah. Wa sholatu Idul Adha, dan adapun sholat Idul Adha itu afdalu, lebih utama, min sholatil fitri, daripada sholat Idul Fitri, li thubutiha, karena tetapnya sholat Idul Adha, bin nasil Quran, dengan nas al-Quran, wa huwa qauluhu ta'ala, dan itu adalah firman Allah Ta'ala, fasalli li rabbika wanhar, fasalli, sholatlah kamu, sholat al-adha, sholat Idul Adha, wanhar, dan sembelihlah al-udhiyata, kurban. Wal id, adapun lafal id itu makhudun, itu diambil minal aud, daripada masdar aud, ada ya'udu aud, yang maknanya kembali. Jadi id itu diambil daripada minal aud, dari masdar aud, litakarurihi, karena berulang-ulangnya id, wa audihi, dan kembalinya id, hari raya, kula amin, setiap tahun, auli annallaha ta'ala, atau karena Allah SWT itu ya'udu, mengembalikan, ala ibadihi, atas hamba-hambanya, Allah mengembalikan atas hamba-hambanya, fihi, pada hari raya, bisurur, dengan kegembiraan. Qala fil ithaf, telah berkata pengarang kitab ithaf di dalam kitab ithafnya, wa inna makana yaumul id, dan hanya saja ada hari raya, min Ramadan, dari Ramadan, itu idan, itu hari raya, li jamil hadil ummah, untuk umat semuanya ini, untuk seluruh umat ini, itu isyaratan, karena mengisyarahkan, li kathratil idqi, karena banyaknya penghuni neraka yang dibebaskan, qablahu, sebelum hari raya, yaitu pada bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan, penduduk neraka itu banyak yang dibebaskan dari neraka. Kama, sebagaimana, anna yauman nahri, bahwasanya hari nahar, yaitu 10 Dzulhijjah, huwa idul akbar, itu adalah id yang terbesar, likathratil idqi, karena banyaknya pembebasan penghuni neraka, fi yaumi arafata, pada hari Arafah, qablahu, sebelum hari raya. Id, karena la yura, tidak terlihat, aktsar idqon, paling banyaknya pembebasan penghuni neraka, minhu, daripada hari raya, daripada hari Arafah. Faman u'tiqa qablahu, maka siapa yang dibebaskan qablahu, sebelum hari raya, fahuwallazi bin nisbah ilahi idun, maka dialah orang yang dinisbatkan kepadanya hari raya.
Wa man la, dan orang atau penduduk neraka yang tidak dibebaskan dari neraka, fahuwa fi ghayatil ib'ad wal wa'id, maka dia adalah di dalam puncaknya penjauhan dan puncaknya ancaman. Kemudian qauluhu, perkataannya qauluhu ay al-idul akbar huwa idul adha, yang dimaksud dengan idul akbar itu adalah idul adha. Wa qauluhu, perkataan syarih wal asghar huwa idul fitri. Jadi yang dimaksud dengan idul akbar itu adalah hari raya idul adha, yang dimaksud dengan idul asghar itu adalah idul fitri. Kemudian qauluhu, perkataan syarah yang mengatakan baina tulu'i syamsi wa zawaliha, ini adalah khobar li mubtada'in mahdhufin, bagi mubtada' yang dibuang. Jadi baina tulu'i syamsi wa zawaliha ini adalah khobar dari mubtada' yang dibuang. Ai wa waqtuha, adapun waktunya salat hari raya itu baina tulu'i syamsi, antara terbitnya matahari, wa zawaliha, dan tergelincirnya matahari. Maksudnya az-zamanul ladzi baina dzalika, yaitu masa atau waktu yang terjadi antara terbitnya matahari dan zawal, tergelincirnya matahari. Jadi waktunya sholat id itu dari terbitnya matahari sampai waktu zuhur. Wa yakfi, dan cukup, tulu'u juz'in minasyamsi, terbitnya sebagian dari matahari, itu sudah cukup. Lakin akan tetapi yusannu, disunnahkan, takhiruha, mengakhirkan sholat hari raya, hatta tartafi asyamsu, sehingga matahari naik, karumhin, seperti tombak, littibai, karena mengikuti Rasul, walil khuruj, dan supaya keluar, min khilafiman, dari perbedaan ulama, qala, yang dia mengatakan la yadkhulu waqtuha, tidak masuk waktunya sholat id, illa birtifa, kecuali dengan matahari itu sudah naik. Fahiyya, adapun sholat hari raya, sholat id itu mustathnayatun, itu termasuk perkara yang dikecualikan, min sanni fi'lil ibadah, dari kesunahan melakukan ibadah, fi awalil waqti, pada permulaan waktu. Walau fa'alaha, seandainya seorang melakukan sholat hari raya Idul Fitri, yaitu ketika terbitnya matahari, fakil, maka dikatakan khilaful aulah, yang demikian itu adalah menyelisih yang lebih utama. Wa wal mu'tamad, adapun khilaful aula itu adalah pendapat yang mu'tamad, jadi tetap sah. Wa qala Syekhul Islam, dan telah berkata Syekhul Islam, annahu makruh, bahasanya melakukan sholat hari raya ketika terbit matahari itu makruh. Wa huwa dhaif, pendapatnya Syekhul Islam ini adalah dhaif. Yang mu'tamad tadi itu khilaful aula, menyelisihi yang utama. Wa yusanu, dan disunnahkan, al-bukur, berpagi-pagi, li ghairil imam, untuk selain imam. Jadi bagi jamaah itu disunnahkan berpagi-pagi datang ke tempat sholat. Supaya apa? Liya'khudha majlisahu, untuk supaya dia bisa mengambil tempat duduknya, wa yang tadhira sholata, dan supaya dia bisa menunggu sholat. Wa amal imamu, adapun imam, fayahduru, maka hendaknya imam tadi itu hadir, waktu sholati, waktu sholat. Jadi kalau imam atau khotibnya itu hendaknya datangnya itu ketika waktu sholat. Wa yusanu, dan disunahkan, ayu ajilal hudur, hendaknya segera hadir, fil adha, pada sholat hari raya Idul Adha, liyat tasi'a waktu tadhiyah, supaya menjadi luas waktu kurban, penyembelihan hewan kurban itu supaya luas waktunya. Wa yuakhiruhu, dan hendaknya mengakhirkan hadir, qalilan, mengakhirkan atau mengundurkan hadir, qalilan, sedikit mundur, fil fitri, pada sholat hari raya Idul Fitri, agak dimundurkan sedikit. Supaya apa? Liyat tasi'a, supaya menjadi luas, waktu shadaqatil fitri, waktu menunaikan zakat fitrah, qabla sholati, sebelum sholat. Supaya waktu menunaikan zakat fitrah sebelum sholat itu menjadi luas waktunya, enggak tergesa-gesa.
Walawir tafa'a syamsu, seandainya matahari telah naik, lam yukroh an-naflu, maka enggak dimakruhkan melakukan sholat sunnah qabla sholati, sebelum sholat, li ghairil imam, bagi selain imam. Wa amma ba'daha, adapun setelah naiknya matahari, wa amma ba'daha, adapun setelah sholat Idul Fitri, hari raya atau Idul Adha, fa illam yasma al khutbata fakadzalika, maka apabila dia enggak mendengar khutbah, fakadzalika, itu enggak dimakruhkan. Wa illa, kalau dia mendengar khutbah, maka kuriha, dimakruhkan. Jadi walawir tafa'a syamsu, seandainya matahari naik, lam yukroh an-naflu qabla sholah, maka tidak dimakruhkan melakukan sholat sunnah qabla sholati, sebelum sholat, li ghairil imam, itu bagi selain imam. Wa amma ba'daha, adapun melakukan sholat sunnah ba'daha, setelah sholat, maka fa illam yasma' khutbata, maka jika dia tidak mendengar khutbah, fakadzalika, enggak dimakruhkan. Wa illa, kalau mendengar khutbah, kuriha, dimakruhkan. Li'annahu yakunu mu'ridhan, karena adanya nafil tadi itu menjadi perkara yang memalingkan anil khatib, daripada khatib, bil kulliyah, secara total. Wa amal imam, adapun imam, fayukrohu lahu, maka dimakruhkan lahu, bagi imam, an-naflu, melakukan sholat sunnah, qablaha, sebelum sholat, wa ba'daha, dan setelah sholat. Jadi kalau imam itu malah makruh melakukan sholat sunnah sebelum sholat dan setelah sholat, itu makruh. Kenapa? Li mukhalafatihi fi'lahu sallallahu alaihi wasallam, karena menyelisihinya imam tadi perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal istighalihi, dan karena sibuknya imam tadi bi ghairil aham, dengan selain perkara yang lebih penting. Wa yusannu, dan disunahkan, qada'uha, mengqada'i salat hari raya, infatat, jika salat hari raya tadi itu terlewat. Li'annahu yusannu, karena disunahkan, qada'un nafal, yaitu mengqada'i an-nafril muaqqati, mengqada'i salat sunnah yang telah ditentukan waktunya. In kharaja waktuhu, jika keluar waktunya. Naam, ya, memang seperti itu hukumnya. Tetapi in syahidu, jika mereka para saksi tadi bersaksi, bersaksinya tadi ba'dal ghurub, setelah tenggelamnya matahari, jadi terlambat bersaksinya tadi setelah tenggelamnya matahari, au adalu, atau mereka merubah persaksian ba'dahu, merubahnya tadi setelah tenggelamnya matahari, bi ru'yatil hilal, dengan melihat hilal, fil lailatil madiyah, pada malam sebelumnya, maka salat hari raya tadi disolati, minal ghad, besok harinya, adaan, karena menunaikan, litaksirihim, ketelidoran mereka, fi ta'khiri syahadah, di dalam mengakhirkan persaksian, awit ta'dil, atau di dalam merubah persaksian. Wallahu a'lam, ini saja yang bisa dibaca pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya.